Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini Kak Furkon akan membahas materi kelas 8 SMP bab 2, yaitu tentang koordinat kartesius. Ada beberapa subbab yang terdapat pada bab ini. Pada video kali ini Kak Furkon akan membahas subbab posisi titik terhadap sumbu koordinat. Sehingga untuk adik-adik kelas 8 SMP bisa belajar di video ini dan tonton sampai habis ya. Oke. Sekarang kita masuk ke materinya. Ini adalah mind map di bab ini, teman-teman. Bisa kalian perhatikan koordinat kartesius ada 3 subbab yang Kak Furkon bahas. Itu ya teman-teman. Yang pertama adalah posisi titik terhadap sumbu koordinat yang akan dibahas di video ini. Kemudian ada posisi titik terhadap titik 0,0 dan terhadap titik A, B atau titik bebas. Oke. Dan yang terakhir adalah posisi garis terhadap sumbu koordinat. Oke. Untuk video kali ini Kak Furkon akan membahas posisi titik terhadap sumbu koordinat. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya ya teman-teman. Oke, yang pertama, posisi titik terhadap sumbu koordinat. Jadi koordinat itu apa sih? Jadi koordinat itu adalah menyatakan suatu posisi dari titik atau garis atau bidang terhadap koordinat kartesius tentunya. Dengan aturan X itu yang mendatar dan Y itu yang vertikal. Penulisannya adalah X ditulis dulu ya teman-teman. Jadi X, Y. Gitu penulisannya. Dikasih buka kurung dan tutup kurung. Oke. Kemudian koordinat kartesius. Seperti kotak-kotak seperti ini kalian bisa perhatikan teman-teman. Jadi ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar. Sumbu Y itu yang vertikal. Oke. Ini ada beberapa posisi titik terhadap sumbu koordinat. Yang pertama, ini adalah titik 4,0. Ini terletak di sumbu X titiknya. Kemudian titik 0,0 ini. Kemudian ada titik min 5,0. Jadi X-nya ditulis dulu ya teman-teman. Jadi kalau titiknya itu terletak di sumbu X, itu ada ciri khasnya ya teman-teman. Ciri khasnya apa? Y-nya selalu 0. Itu ya teman-teman. Oke. Kemudian ini ada contoh lagi. Ini titik yang terletak di sumbu Y. Ini ada titik 0,5. Oke ya teman-teman. Titik 0,5. Kemudian ada titik 0, negatif 2. Dan yang terakhir ada titik 0, negatif 5. Jadi titik-titik ini yang terletak di sumbu Y juga memiliki karakteristik yang sama. Yaitu apa? Ya, X-nya selalu bernilai 0. Jadi 0, sesuatu. Pasti dia terletak di sumbu Y. Oke. Kemudian ini ada contoh titik lain. Ini adalah titik 2,3. Kalian perhatikan teman-teman. Jadi X-nya berapa? X-nya 2. Y-nya berapa? Y-nya 3. Dan ada titik 5,4. X-nya berapa? 5. Y-nya berapa? 4. Itu ya teman-teman. Oke. Ada titik lagi. X-nya ini min 5,5. X-nya teman-teman perhatikan. X-nya itu adalah min 5, Y-nya 5. Dan min 3,2. X-nya min 3, Y-nya 2. Min 4, min 3. X-nya min 4, Y-nya min 3. Dan yang terakhir 3, min 4. X-nya 3, Y-nya min 4. Oke. Jadi ini ada 4 daerah ya teman-teman. Ini daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Nah, itu nanti dinamakan kuadran ya teman-teman. Pembagian daerah pada koordinat kartesius itu disebut kuadran. Gitu. Oke. Jadi ini masing-masing daerah itu kuadran. Ini Kak Furkon tuliskan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sehingga kalau dilihat di gambar, kalian perhatikan di sini ada ciri-cirinya teman-teman. Kalau di kuadran 1 itu bagaimana, 2 itu bagaimana, 3 gimana, 4 bagaimana, gitu. Jadi cirinya gimana Kak? Ya, cirinya bisa kalian lihat. Kalau kuadran 1 3,3.
Berarti gimana cirinya? Semuanya positif ya, baik X-nya maupun Y-nya itu dia selalu positif. Kalau kuadran 2 itu negatif 3,1. Lah, jadi X-nya ya yang negatif, Y-nya positif. Kalau di kuadran 3 itu negatif 2, negatif 3 contohnya teman-teman. Jadi baik X maupun Y itu sama-sama negatif. Itu ciri khas dari kuadran 3. Dan yang terakhir adalah kuadran 4, yaitu 4, negatif 2. Di situ X-nya yang positif, Y-nya negatif. Sehingga secara umum ciri-cirinya adalah sebagai berikut teman-teman. Jadi kalau suatu titik terletak di kuadran 1, maka apa cirinya? Ya, X-nya positif, Y-nya positif. Kalau titiknya terletak di kuadran 2, maka X-nya yang negatif, sedangkan Y-nya positif. Kuadran 3, X negatif, Y negatif. Dan terakhir adalah kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Gitu teman-teman. Paham? Oke, paham. Sekarang kita lanjutkan materinya teman-teman. Jadi yang terpenting adalah kalian bisa menganalisis titik itu terletak di kuadran berapa. Gitu. Oke. Sekarang kemudian adalah materi kita adalah bangun datar pada bidang koordinat. Ternyata bukan titik saja yang bisa diletakkan di koordinat. Bangun juga bisa. Yang pertama adalah persegi panjang, segitiga sama kaki, dan yang terakhir adalah jajar genjang dan belah ketupat. Oke. Jadi ini kalian coba sendiri ya kan di rumah. Kalian coba letakkan bangun-bangun ini ke koordinat kartesius itu dengan ukuran yang terserah kalian. Kemudian kalian data setiap titiknya koordinatnya berapa, X, Y-nya berapa. Kalian data, kalian tulis di buku tulis sebagai latihan. Gitu ya teman-teman, paham? Oke, sekarang kita lanjut. Oke, kemudian ini ada jarak. Jadi kalau jarak mungkin nggak bernilai negatif, nggak mungkin ya teman-teman. Jadi jarak itu selalu positif. Jadi yang kita bicarakan di sini jaraknya suatu titik terhadap sumbu X itu gimana, jaraknya suatu titik terhadap sumbu Y itu gimana. Ini Kak Furqan sudah membuat beberapa kasus ya kan, ada 4 kasus. Yang pertama adalah jaraknya satu satuan terhadap sumbu X. Itu seperti itu teman-teman. Jadi 51, 5-1, 41 dan 4,-1. Ini hanya contoh teman-teman. Jaraknya 2 satuan terhadap sumbu X. 52, 5-2, 42 dan 4,-2. Jaraknya satu satuan terhadap sumbu Y. 1,5 -1, 5, 14 -14. Jaraknya 2 satuan terhadap sumbu Y. 25 -25, 24 -24. Dari 4 kasus ini kalian bisa dong menganalisis itu terjadi pola yang sama atau signifikan ya kan. Bisa berpola itu teman-teman, bisa kita analisis. Jadi kesimpulannya seperti ini. Jarak titik terhadap sumbu X, kalian tinggal lihat Y-nya. Dengan asumsi kalau negatif dipositifkan ya teman-teman. Karena jarak itu tidak ada yang negatif. Gitu ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan 1-1, 1 ya. Kemudian jarak titik terhadap sumbu Y, itu kalian tinggal lihat X-nya. Kebalikannya pokoknya. Dengan asumsi yang sama, kalau negatif itu nggak boleh. Sehingga kita harus mengubahnya menjadi positif. Jadi jarak itu tidak ada yang negatif. Oke? Paham teman-teman? Oke. Sekarang kita lanjut. Ini adalah soal analisis. Kalian perhatikan. Yang pertama, sebutkan titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu X. Jadi kalau jarak terhadap sumbu X tadi apa? Berarti lihat apa? Lihat Y-nya. Titiknya gimana? Kalian pilih terserah. Gitu aja ya teman-teman. Kemudian sebutkan titik-titik yang apa? Berjarak sama terhadap sumbu Y. Jadi kebalikannya yang tadi. Kalian X-nya itu harus sama ya. Sebutkan 4 titik yang jaraknya terhadap sumbu Y 2 kali jarak terhadap sumbu X. Sehingga karena jarak terhadap sumbu Y itu lihat X-nya ya kan. Jadi X
sama dengan jarak terhadap sumbu X lihat Y-nya, berarti X sama dengan 2Y. Berarti X-nya yang besar, teman-teman. Kalian cari 4 titik. Itu. Kemudian, sebutkan 4 titik yang jaraknya terhadap sumbu X itu 2 kali jaraknya terhadap sumbu Y. Kebalikannya yang tadi. Jarak terhadap sumbu X itu lihat Y. Sehingga Y itu sama dengan 2 kalinya jarak terhadap sumbu Y itu adalah X. Y sama dengan 2X. Sehingga Y-nya yang besar. Gitu teman-teman. Kemudian pertanyaan terakhir. Ada berapa titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Nah, kalian analisis. Jadi kalau sumbu X kan lihat Y-nya. Kalau sumbu Y kan lihat X-nya. Ada berapa titik kalian sebutkan. Kemudian kalian tulis di buku tulis kalian untuk apa? Untuk latihan. Oke? Oke, saya kira cukup untuk pembelajaran di video kali ini. Jadi ini adalah subbab pertama. Kalian wajib cek itu di channel ini karena bakalan ada subbab yang kedua, yaitu tentang posisi titik 0,0 dan titik sembarang dengan A, B. Kalian tunggu dan jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini. Share juga ke teman-teman kalian. Oke? Oke, semoga bermanfaat dan setelah menonton video dari channel Arif Furqon ini, kalian bisa memahami materi secara jelas dan detail tentunya. Oke. Salam semangat dari saya dan sukses selalu juga buat teman-teman kalian, teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.